Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Wah, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat ya. Nah, ketemu lagi nih sama kakak di kelas Bahasa Indonesia bersama kakak Ika Nurjana Harahap. Nah, pada kali ini kita bakal bahas tentang teks eksplanasi lagi nih. Sebelumnya kita udah bahas tentang teks eksplanasi kan? Tapi di sini kita bakal bahas lagi dengan pembahasan yang lebih dalam lagi. Yuk simak video ini. Sebelum itu, kakak bakal membahas tentang 5W1H. Kenapa kita membahas tentang 5W1H? Karena di dalam teks eksplanasi harus mengandung 5W1H ini. Nah, jadi apa sih 5W1H ini? Nah, 5W1H adalah sebuah metode yang dilakukan guna mendapatkan informasi secara lebih kaya dan mendalam. 5W1H ini adalah rumus. Ingat ya, ini adalah rumus yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari inti pokok berita. Nah, adik-adik, 5W1H ini sendiri diambil dari kata bahasa Inggris loh, yaitu what, artinya udah tahu ya kan? Yaitu apa. What, apa. Who, siapa. When, kapan. Why, mengapa. Where, di mana. Dan how, bagaimana. Untuk penjelasan lebih lanjut, nah ini dia nih unsur 5W1H. Nah adik-adik, tahukah kamu bahwa berita yang baik itu adalah berita yang memiliki 6 unsur ini? Berikut penjelasan tentang unsur 5W1H ini. Yang pertama adalah what. What itu adalah apa? Membahas tentang apa yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah who. Who ini membahas tentang siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang ketiga adalah why. Why ini adalah pertanyaan tentang mengapa hal itu bisa terjadi. Kemudian yang keempat adalah when. Kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima adalah where. Menanyakan di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang keenam adalah how. Bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Nah, di sini sudah ada sebuah contoh. Nah, di sini kakak sudah ada contoh teks eksplanasi tentang bencana alam yaitu gempa bumi. Nah, dari teks eksplanasi ini kita ingin membuat pertanyaan tentang unsur 5W1H tadi nih. Nah, kita cari bareng-bareng ya. Gempa bumi kembali mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan magnitudo sebesar 5,7. Nah, dari pernyataan kalimat ini, pertanyaan apa yang bisa kita buat? Ya, what? Apa? Nah, dari kalimat ini kita bisa buat pertanyaan yaitu apa? Apa yang diceritakan di dalam teks tersebut? Nah, jadi udah jelas ya bahwa teks tersebut menceritakan tentang gempa bumi yang mengguncang kembali Pulau Lombok. Nah, kemudian selanjutnya, akibat gempa yang terjadi di Lombok tersebut, sebuah sekolah yaitu SDN 25 Mataram memberikan kebijakan untuk memulangkan siswa lebih awal. Nah, dari kalimat ini kita juga bisa membuat pertanyaan yaitu apa? Yaitu apa akibat yang disebabkan oleh gempa tersebut? Udah jelas ya di sini akibatnya. Kemudian kita beralih pada kalimat selanjutnya. Gempa bermagnitudo 5,7 tersebut terjadi pada hari Kamis 6 Desember 2018 pukul 8. Nah, jadi kalau berbicara tentang hari, tanggal, tahun, itu udah termasuk ke dalam pernyataan waktu. Nah, jadi di sini pertanyaan yang tepat yaitu kapan atau when. Jadi kita bisa buat pertanyaan seperti ini. Kapan peristiwa gempa itu terjadi? Cocok? Nah,
Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yaitu seperti siapa, bagaimana, adik-adik bisa cari sendiri di teks-teks selanjutnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kalimat efektif. Kenapa ya kita membahas tentang kalimat efektif dalam sebuah teks eksplanasi? Nah, udah jelas ya bahwa di dalam teks eksplanasi harus mengandung kalimat efektif atau kalimat yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Nah, jadi apa sih definisi lengkap dari kalimat efektif itu? Nah, kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku atau aturan-aturan yang berlaku. Suatu kalimat dinyatakan efektif apabila memiliki unsur yang utuh dan tepat, seperti adanya subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Nah, sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kakak udah membahas tentang SPOK ini kan? Udah tahu dong ya, apa itu subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Nah, kalimat efektif ini, bahasa Indonesianya juga harus mudah dimengerti, dapat mengungkapkan maksud dari penulis, serta tidak mengandung maksud yang lain atau rumpang. Kemudian, apa saja sih syarat dari kalimat efektif? Yang pertama yaitu sesuai dengan EYD. Syarat kalimat efektif harus menggunakan tanda baca maupun ejaan yang disempurnakan atau EYD. Karena EYD adalah kaidah utama dalam penulisan kalimat bahasa Indonesia, sehingga harus menggunakan kata-kata dengan ejaan yang benar. Nah, jadi sebuah teks eksplanasi itu harus, atau sebuah kalimat efektif itu harus menggunakan kalimat yang sesuai dengan EYD, baik itu dalam segi penulisan, huruf besarnya, tanda bacanya, titik koma, bagaimana penempatannya, semuanya harus jelas dan juga benar. Kemudian yang kedua yaitu sistematis. Susunan kalimat yang tepat atau sistematis termasuk syarat kalimat efektif. Kalimat yang efektif memiliki susunan utama subjek dan predikat, lalu diikuti objek, pelengkap, dan keterangan, baik itu keterangan tempat, keterangan suasana, dan juga lain-lainnya. Kemudian, syarat yang ketiga yaitu tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang ketiga adalah sebuah kalimat juga tidak boleh bermakna ganda atau bersifat multitafsir. Nah, jadi kalimat yang digunakan di sini harus jelas ya. Kemudian yang keempat yaitu tidak bertele-tele. Nah, jadi penggunaan kata yang ringkas dan jelas juga merupakan syarat dari kalimat efektif. Maksudnya di sini, penulis tidak perlu membuat kalimat yang bertele-tele dengan menghindari penggunaan kata, frasa, atau bentuk yang tidak perlu. Nah, gimana sih contoh dari kalimat efektif itu? Berikut ini adalah beberapa di antaranya dan perbandingannya dengan kalimat yang tidak efektif. Di sini kakak udah buat contoh. Yang pertama ada Novia membeli kue untuk adiknya. Jadi di sini Novia membeli kue untuk adiknya itu adalah kalimat efektif ya adik-adik. Sedangkan untuk bentuk tidak efektifnya adalah Diana membelikan kue untuk adiknya Novia. Kemudian yang kedua, anak-anak harus berhati-hati jika melewati lorong. Bentuk tidak efektifnya adalah para anak-anak harus berhati-hati jika anak-anak melewati lorong. Wah, ini kalimatnya udah mubazir banget nih. Jadi inilah yang disebut dengan kata-kata yang multitafsir dan tidak efektif. Jadi di sini seharusnya kalimat yang benar itu adalah kalimat yang pertama tadi, yaitu anak-anak harus berhati-hati jika melewati lorong, bukan para anak-anak. Jadi kalau sudah ada kata anak-anak, maka kata para itu sebaiknya dibuang saja, karena akan menyebabkan kata-kata yang mubazir, sehingga menyebabkan kalimat itu
menjadi tidak efektif. Sudah paham? Kemudian yaitu kata baku. Nah, di sini kita bakal bahas kata baku nih. Kenapa juga ya kita harus bahas kata baku di dalam teks eksplanasi? Nah, itu karena kata baku ini merupakan salah satu ciri dari teks eksplanasi tersebut. Nah, jadi kata baku adalah kata yang aturan dan ejaannya sudah disesuaikan dengan kaidah atau aturan-aturan bahasa Indonesianya. Kata ini bersifat baku dan digunakan secara resmi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak bisa diganggu-gugat. Kata baku ini adalah kata yang sudah berbentuk mutlak baik penulisan dan juga pengucapannya. Kemudian apa sih ciri-ciri dari kata baku itu? Nah, ciri-ciri dari kata baku yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Nah, contohnya nih, kata bakunya yaitu saya, sedangkan kata tidak bakunya yaitu gue. Jadi gue itu bukan kata baku ya teman-teman. Kata bakunya itu adalah saya. Oke? Kemudian yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Nah, jadi ciri-ciri kata baku yang kedua ini yaitu tidak ada unsur-unsur bahasa asing di dalamnya. Contohnya yaitu penatu. Nah, jadi kata penatu ini sudah dicampuri oleh bahasa asing yaitu laundry. Nah, laundry ini udah nggak asing lagi kan, kita dengar di telinga kita. Bahkan kita sebelumnya nggak tahu penatu itu apa sih. Orang-orang kebanyakan taunya itu laundry, sedangkan laundry itu merupakan kata yang tidak baku. Kemudian yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contohnya nih, bagaimana. Bagaimana itu merupakan kata bakunya, sedangkan kata tidak bakunya yaitu gimana. Nah, kita sering kan menggunakan kata yaitu gimana. Wah, gimana nih kabar kamu gitu. Wah, gimana nih keadaannya, sehat gitu. Nah, jadi ciri-cirinya yaitu bukan merupakan ragam bahasa percakapan kita sehari-hari. Nggak mungkin juga kan kita menggunakan bahasa baku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kalau kita menggunakan bahasa baku di dalam kehidupan kita sehari-hari, pada bagaimana? Kita nggak mungkin nanya sama teman kita, bagaimana keadaan kamu sekarang? Tidak mungkin seperti itu kan? Yang ada malah dianggap aneh. Atau kita tanya sama ibu-ibu yang jualan cabai di pasar, berapakah harga cabai ini sekilo? Tidak mungkin seperti itu kan? Nah, jadi bukan merupakan ragam bahasa percakapan, merupakan ciri-ciri dari kata baku itu sendiri. Kata baku itu biasanya digunakan pada acara-acara formal. Paham? Kemudian yang keempat adalah pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit. Contohnya yaitu menangis. Nah, menangis ini merupakan kata bakunya, sedangkan kata tidak bakunya yaitu nangis. Nah, di sini imbuhan me-nya jadi hilang nih. Nah, itulah yang disebut dengan kata tidak baku. Sedangkan ciri-ciri kata bakunya yaitu menggunakan imbuhan yang jelas, bukan seperti ini nih, nangis. Oke, udah paham? Kemudian contoh kata baku dan tidak baku. Nah, di sini udah ada perbandingan nih kakak buat. Di sini ada kalimat atau kata yang mana yang benar dan mana yang salah. Kebanyakan dari kita salah sih dalam penyebutannya atau penulisannya. Di sini yang pertama ada kata abjad. Nah, jadi sering disalah tuliskan sebagai abjad. Jadi penulisan huruf terakhirnya itu yaitu T. Nah, siapa nih yang sering salah? Kemudian yaitu advokat. Nah, advokat ini juga sering salah nih. Ditulis jadi advokat. V-nya diganti menjadi P. Kemudian yang ketiga nih, paling sering salah, aktif. Nah, orang-orang banyak menuliskannya yaitu aktif.
Sebenarnya yang benar itu adalah aktif, menggunakan huruf F, bukan P. Oke adik-adik? Kemudian yang paling sering lagi nih, apotek. Nah, padahal kata bakunya apotek ya kan? Tapi sering dibilang jadi apotik. Nah, jadi adik-adik udah tahu kan bahwa apotik itu adalah kata tidak bakunya. Jadi kalau menulis sebuah kata dalam bahasa Indonesia itu harus benar ya, yaitu apotek. Kemudian yang kelima nih, asas. Jadi yang benar itu adalah asas, bukan azas. Penggunaannya yaitu menggunakan huruf S, bukan Z. Kemudian selanjutnya yaitu atlet. Nah, jadi yang benar ini adalah atlet, bukan atlet, yaitu menggunakan huruf E, bukan huruf I. Kemudian yang terakhir adalah berpikir. Nah, siapa nih adik-adik yang sering banget salah nuliskan kata ini? Jadi kalau nulis pikir itu menggunakan huruf P, bukan F. Oke? Sampai sini sudah paham? Wah, udah gak terasa nih, kita udah berada di ujung pembahasan kita. Materi kita pun udah gak ada lagi nih yang mau dibahas. Nah, jadi kakak harap kalian dapat memahami materi tentang teks eksplanasi pada hari ini. Baik itu tentang kalimat efektifnya, syarat-syarat kalimat efektifnya, unsur 5W1H, dan juga tentang kata baku dan tidak baku. Jadi, kalau teman-teman ingin menulis sebuah teks eksplanasi, maka sudah harus tahu tentang ciri-ciri dan syarat-syarat yang benar itu seperti apa. Oke? Nah, jadi sampai sini pembahasan kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, kakak mohon maaf. Atas perhatiannya, kakak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!